Sobat Wiwi Gemilang, welcome to Blended Learning SMP SMK Wirabuana. Bersama saya, Ibu Novi Suwandani MPD, mengampu mata pelajaran Public Speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan semangat belajarnya. Ya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya di dunia kerja pasti nanti, yaitu komunikasi efektif. Yuk siapkan catatan kalian supaya nanti bisa mempelajari kembali materi hari ini dan juga bisa paham tentang komunikasi efektif. Nah, coba ya kalian bayangkan, pernah nggak sih kalian saat berbicara dengan teman, ternyata apa yang kalian maksud itu nggak dipahami sama lawan bicara kamu atau sama teman kamu? Ya, kadang-kadang itu terjadi kan ya. Atau mungkin kalian merasa bicaranya sepertinya sudah jelas, tapi online saling mengerti, saling paham. Nah, disitulah pentingnya komunikasi efektif. Jadi, komunikasi efektif itu adalah kemampuan menyampaikan pesan yang dipahami, tepat sasaran, dan menimbulkan pengertian yang sama antara si pengirim dan penerima pesan, atau yang biasa kita kenal dengan komunikator dan komunikan. Oke, langsung saja ya selanjutnya Ibu akan menyampaikan definisi komunikasi efektif menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Effendi di tahun 1989. Komunikasi efektif itu adalah aktivitas interaksi yang mampu mengubah sikap, perilaku, dan pandangan lawan bicara dengan tujuan komunikator. Sementara menurut Jalaluddin Rahmat di tahun 2008, komunikasi efektif memiliki ciri pada komunikan yang memiliki rasa senang, mampu memengaruhi sikap, dan menimbulkan suatu tindakan, serta meningkatkan hubungan sosial yang baik. Nah, setelah kita paham tentang definisinya, Ibu akan menyampaikan prinsip komunikasi efektif. Nah, di sini Ibu sudah rangkum nih menjadi 5 prinsip yang Ibu biasa sebut dengan prinsip REACH ya. REACH. Nah, ini adalah 5 prinsip fundamental untuk mencapai komunikasi efektif. R-nya adalah respect atau menghargai. Lalu E-nya empathy, yaitu memahami. A-nya adalah audible, jelas terdengar. Dan C-nya adalah clarity, yaitu kejelasan pesan. Dan yang terakhir H-nya adalah humble, yaitu rendah hati. Nah, sekarang kita akan kupas tuntas satu persatu dari kelima prinsip komunikasi efektif. Yang pertama, respect atau menghargai. Ya, menghargai orang lain dalam proses komunikasi ini, baik pendapat, perasaan, juga keberadaannya. Itu penting banget ya, anak-anakku sekalian. Nah, menghargai ini bisa dengan cara menggunakan bahasa yang sopan, yang menggunakan bahasa yang baik, tidak merendahkan, dan selalu menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara kita. Lalu berikutnya kita juga harus mendengarkan dengan aktif, memberikan perhatian penuh tanpa memotong pembicaraan. Jadi kalau ada yang sedang berbicara jangan dipotong tuh. Dan Ibu juga sering bilang ya di kelas bahwa untuk menjadi seorang pembicara yang baik kalian harus terlebih dahulu menjadi seorang pendengar yang baik. Berikutnya adalah menghargai perbedaan. Ya, kita harus bisa menerima sudut pandang yang berbeda dengan terbuka. Kalau istilah anak sekarang open minded ya. Oke, berikutnya yang kedua yaitu empati ya atau empati, kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain dengan perasaannya. Bisa ditunjukkan dengan kepedulian, yaitu menunjukkan perhatian kita terhadap perasaan dari lawan bicara kita. Lalu bisa juga dengan bahasa tubuh ya. Kita bisa menggunakan ekspresi wajah, bisa juga dengan intonasi yang sesuai. Terus juga nggak boleh banget tuh menghakimi ya, no judging. Jadi kita harus dulu mendengar seluruh ceritanya sebelum kita memberikan saran atau masukan kepada lawan bicara kita. Jangan pernah menghakimi atau memberikan penilaian langsung sebelum mendengarkan secara keseluruhan.
Lalu berikutnya yang ketiga yaitu audible atau dapat didengar. Ya, pesan yang disampaikan ini harus dengan jelas dan dapat ditangkap dengan baik. Contohnya kita memberikan atau mengucapkan kata-kata dengan intonasi yang jelas. Dan selain intonasi juga diperlukan artikulasi dan juga menggunakan volume suara yang cukup dan tidak terlalu cepat dalam berbicara. Lalu yang berikutnya lingkungan yang mendukung. Ya pastikan kondisi tidak terlalu bising untuk komunikasi. Jika kamu sedang berada di luar ruangan, banyak suara kendaraan, banyak noise, dan yang akan kamu bicarakan itu adalah hal penting, sebaiknya diajak lawan bicara kamu ke dalam ruangan yang lebih kedap suara, sehingga tidak banyak kebisingan yang mengganggu. Lalu berikutnya adalah media yang tepat. Jadi untuk komunikasi, kita juga perlu memilih media atau sarana komunikasi sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan. Kalau kita bertemu langsung, kita bisa menggunakan lisan, tapi kalau nggak ketemu karena jarak memisahkan kita bisa tuh pakai chat ya, pakai telepon, pakai video call, atau jika pembicaraannya lebih formal seperti di perusahaan atau di sekolah ya antara guru dengan siswa atau antara pimpinan dengan bawahan boleh via email komunikasinya. Nah, berikutnya yang keempat yaitu clarity atau kejelasan. Jadi pesan harus jelas, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. Tentunya harus bisa menggunakan bahasa yang sederhana, sesuaikan dengan kemampuan lawan bicara. Jadi kita harus lihat dulu siapa lawan bicara kita, lalu kita menyesuaikan bahasa yang digunakan. Bukan bahasa Inggris dan lain-lain ya maksudnya, tapi bahasa sederhana yang mudah dipahami. Misalnya kita berbicara dengan anak kecil, kita pakai bahasa anak-anak kan ya. Nah, beda lagi kalau kamu bicara dengan orang tua, dengan guru, pastinya dengan bahasa yang lebih sopan dan santun. Dan kalau bicara sama teman kan pastinya lebih santai. Nah, itu yang digunakan bahasa sederhana. Lalu berikutnya juga hindari istilah-istilah teknis. Jadi gunakan kata-kata yang mudah dipahami. Nggak usah main kode-kodean karena nggak semua orang paham kode kamu. Lalu berikutnya adalah struktur yang runtut. Jadi susun pesan kamu ya atau pembicaraan kamu dimulai dengan pembukaan, lalu dilanjutkan dengan isinya dan terakhir dengan penutupnya. Jadi bisa dipahami dengan jelas oleh lawan bicara. Misalnya kamu berbicara atau bercerita mengenai suatu kejadian atau peristiwa, sebaiknya itu atau diruntut berdasarkan kronologisnya supaya mudah dipahami. Oke, yang berikutnya yang terakhir, yang kelima yaitu humble atau rendah hati. Nah, sikap tidak merasa paling benar dan selalu terbuka terhadap kritik serta saran. Ya, jadi itu wajib banget kalian harus miliki sebagai seorang pendengar yang baik dan supaya nanti komunikasinya efektif. Jadi untuk kita bisa rendah hati ini jangan pernah malu atau gengsi untuk mengakui kesalahan. Jadi kita harus berani tuh mengakui kesalahan jika kita keliru dalam berbicara atau kita ada keliru dalam menyampaikan informasi atau pesan. Jangan sungkan untuk minta maaf karena sekarang kadang-kadang ya si kata maaf ini harganya lebih mahal daripada tas-tas yang branded itu ya. Lalu yang berikutnya tidak sombong ya, jadi hindari gaya bicara yang merendahkan orang lain. Kadang kita suka ketemu sama orang yang bicaranya tinggi gitu dan itu kita nggak enak banget kan. Itu bisa membuat lawan bicara kita jadi insecure, jadi rasa direndahkan. Dan yang terakhir jangan lupa, jangan pelit juga dengan memberi apresiasi. Kita harus menghargai kontribusi dan masukan dari lawan bicara kita. Jika lawan bicara kita memberikan saran, ide, gagasan, kritik, dan lain sebagainya, jangan pelit juga tuh bilang terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu ada games atau kuis interaktif ya. Ini fast question nih. Jadi kalian boleh jawab dalam hati, boleh juga dijawab langsung secara lisan, atau boleh juga tuh ditulis di catatan yang tadi sudah kalian sediakan. 3 pertanyaan saja dari Ibu. Ya, coba kalian siap-siap. Pertanyaan nomor satu. Kalau temanmu sedang sedih, lalu kamu ingin memberikan semangat, apa bahasa tubuh yang paling tepat? Ibu kasih pilihan. A. Senyum dan menepuk bahu. B. Diam saja. C. Membelakangi dia. Oke, sudah dapat jawabannya? Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2.
Komunikasi akan efektif kalau A. Hanya pembicara yang paham. B. Pesan diterima sama oleh pengirim dan penerima. C. Pesan disampaikan cepat tanpa peduli respon. Oke, sudah dijawab. Lanjut pertanyaan yang ketiga, yang terakhir. Menurut kalian, lebih efektif mana nih? Menyampaikan aturan kelas lewat pengumuman yang tertulis atau hanya bisik-bisik dari satu orang ke orang lain? Dan jangan lupa dituliskan juga alasannya mengapa. Ya, silahkan kalian boleh tulis di alat tulis tadi yang sudah kalian siapkan di catatan kalian. Bisa juga kalian tulis di kolom komentar di bawah ini dan nanti kita akan diskusikan kembali di pertemuan berikutnya. Oke, jadi anak-anak ibu sekalian yang luar biasa, komunikasi efektif itu banyak sekali manfaatnya ya. Antara lain membangun kepercayaan, karena komunikasi kamu bagus ya, sehingga orang bisa percaya sama kamu. Kalau kamu ngomongnya nggak jelas, mencela-mencele, setiap menit berubah-berubah, itu orang nggak akan percaya sama kamu. Jadi komunikasi itu penting banget. Lalu yang kedua, hubungan positif. Kenapa? Karena tadi komunikasinya efektif, sehingga ada persamaan persepsi, nggak ada lagi miskomunikasi, misunderstanding, jadi hubungannya positif. Dan kalau hubungannya sudah positif, kerjasama jadi harmonis. Jadi enak banget tuh kerjasamanya, baik kamu kerjasama kelompok dengan teman-teman di sekolah ataupun yang sudah bekerja, kerjasama antar karyawan, antar rekan kerja jadi harmonis. Dan yang terakhir manfaatnya adalah pemahaman bersama. Jadi sama-sama memahami pemahaman yang sama. Nah, sekarang untuk selanjutnya ya, kita masuk ke kesimpulan materi hari ini. Komunikasi efektif bukan sekedar menyampaikan informasi, bagaimana pesan diterima, dipahami, dan juga bisa membangun hubungan positif ya. Karena dengan komunikasi efektif kita bisa lebih sukses dalam belajar, dalam bekerja, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, materi kita hari ini selesai. Berikutnya kalian silahkan jawab dengan klik link di kolom komentar ya. Sudah disediakan linknya. Kalian bisa ikut bermain di sana dalam games. Boleh setelah diklik linknya kalian klik mulai petualangan. Jika skor kalian 100 maka kalian akan langsung mendapatkan sertifikat komunikasi efektif. Dan untuk kalian yang skornya belum 100 jangan sedih. Kalian bisa klik ulangi petualangan. Oke, anak-anak ibu sekalian, cukup materi kita hari ini. Tetap semangat belajarnya dan coba praktekkan komunikasi efektif mulai dari lingkungan terdekat kalian. Dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.